Indonesia telah memiliki sejumlah produk yang sudah go internasional di beberapa sektor. Namun beberapa produk tersebut belum masuk top of mind penduduk dunia. Nah, untuk melahirkan merek-merek lainnya, pemerintah dan dunia usaha dinilai perlu berkolaborasi dalam penetrasi merek Indonesia di dunia internasional. Indonesia berpotensi melahirkan banyak merek atau brand global, didukung populasi yang besar dengan jumlah kelas menengah yang terus tumbuh, gaya hidup yang cenderung konsumtif, dan kesadaran menggunakan produk buatan dalam negeri yang semakin meningkat. Merek-merek lokal tersebut berpeluang sukses di pasar internasional setelah membangun citra merek yang terkuat di dalam negeri. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri mengatakan Indonesia sudah memiliki sejumlah produk yang mendunia, antara lain di sektor makanan hingga tekstil. Menurutnya, Kemendak dan beberapa pelaku usaha selalu berkomunikasi dengan perwakilan di luar negeri untuk memastikan siapa saja distributor atau agen produk lokal di setiap negara. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan Indonesia sudah memiliki sejumlah merek global. Menurutnya, untuk melahirkan merek-merek lain, pemerintah dan dunia usaha jangan hanya memikirkan peningkatan ekspor, tetapi juga penetrasi merek Indonesia di dunia internasional. Dengan langkah sistematis dan keseriusan, Indonesia dinilai mampu menghasilkan produk industri dengan national brand dan menembus pasar global. Sebagai negara besar, Indonesia harus memiliki national pride lewat Indonesian brands yang menembus pasar global. Ya, meski terdapat sejumlah brand Indonesia yang sudah go internasional, namun belum ada Indonesian brands yang benar-benar masuk top of mind warga dunia seperti merek ternama dari beberapa negara. Nah, lantas seberapa besar bahwa potensi Indonesia menghasilkan brand yang mendunia? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Ada Pak Kasan Muhri, Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono, serta pakar marketing and branding Yuswo Hadi. Saya sapa semua narasumber saya, Pak Kasan, Pak Yuswo Hadi, dan juga Pak Iwantono. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi. Saya ke Kemendak dulu mungkin ya, ke Pak Kasan. Kalau kita lihat memang saat ini banyak juga global Indonesian brand yang sudah masuk dalam ranah global begitu. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi pemirsa pasti sudah tahu tanpa ada maksud terafiliasi dengan brand manapun gitu. Ini Kemendak sendiri melihatnya seperti apa potensi dari produk lokal yang go internasional? Ya, makasih Mbak. Kita memang sudah ada gambaran setelah identifikasi, termasuk juga komunikasi dengan teman-teman pelaku. Dalam hal ini pemerintah, bagaimana ini produk-produk lokal bisa go global. Pertama, supaya dikenal di dunia, tentu akses pasarnya harus kita buka seluas-luasnya. Ya, yang kedua, tentu adalah melalui pengenalan produk itu ke masyarakat dunia, baik melalui promosi di dalam negeri yang skalanya internasional untuk ekspor trade yang internasional, maupun dalam skala internasional di forum-forum promosinya itu sendiri. Lalu yang lain, kita juga terus memfasilitasi melalui perwakilan kita, perwakilan perdagangan maupun perwakilan-perwakilan yang ada di kedutaan tentunya, termasuk para diaspora, Pak. Ini juga berperan penting dalam bagaimana mengenalkan produk-produk lokal yang go global. Jadi kalau dari catatan kita sebenarnya sudah cukup banyak, cuman kadang-kadang kita ini kurang aware bahwa itu adalah produk kita dan itu adalah merupakan sudah menjadi brand global gitu. Ya, saya ambil contoh di beberapa misalnya bisnis hotel bintang 5, kain interior yang ada di dalam hotel itu adalah dipasok oleh brand lokal yang saya produsen tekstil, teknologi tekstil dari Indonesia, termasuk untuk kain-kain interior di beberapa bandara di dunia. Itu adalah juga masuk dari produk-produk tekstil teknologi yang hasil riset inovasi dari perusahaan dari Indonesia. Nah, tentu yang lain produk seperti makanan, lalu yang produk manufaktur yang lain itu juga
menjadi bagian dari brand-brand lokal yang sudah menguasai pasar global rata-rata lebih dari 60 sampai 80 negara, saya kira. Nah, jadi kita terus mendukung upaya tersebut. Tentu kalau dia sudah menguasai pasar, pasti rongrongannya akan ada dari pesaing misalnya, atau dari negara di mana posisi produk kita sudah menjadi penguasa pasar di sebuah negara misalnya. Oke. Itu mungkin Pak. Baik. Saya ingin meminta tanggapan mungkin dari para pelaku usaha dulu begitu, Pak Iwantono. Tadi disebutkan kan sebenarnya salah satu programnya adalah memperluas akses pasar. Tapi kalau kita lihat brand kita di Indonesia yang paling besar, yang banyak sekali masyarakat dunia tahu mungkin, tapi belum jadi top of mind lah mungkin begitu ya. Kalau kita bisa sebut Indofood misalnya, dari sisi Mamin begitu. Tapi ini kan sudah pengusaha yang konsepnya sudah besar begitu. Bagaimana akhirnya pengusaha-pengusaha yang kecil begitu dari UMKM pun bisa terus menciptakan produk bermutu yang akhirnya bisa go internasional? Iya, saya kira itu betul tadi yang disampaikan semuanya ya. Kalau pertama usaha kecil, usaha menengah ya, itu memang untuk masuk ke dalam global itu kan tidak mungkin sendiri-sendiri, itu terlalu mahal ya kalau harus promotion gitu di luar negeri ya. Saya mantan birokrat juga, dulu saya mengembangkan trade promotion center gitu di luar negeri itu bagi produk-produk usaha kecil ya. Jadi di setiap kedutaan itu kita bikinkan semacam pusat pameran gitu, di mana usaha kecil bisa memamerkan di situ dan itu dikumpulkan di sini, sehingga biayanya menjadi murah kalau secara bersama-sama ya. Tapi kalau sendiri-sendiri akan susah. TV ini bisa nyala nggak, Van? Kemudian juga misi dagang itu bisa dikembangkan ke berbagai negara ya. Tetapi yang paling utama menurut saya itu produk itu harus unggul dulu di dalam negeri. Kalau di dalam negerinya dia belum dikenal, bagaimana dia mau masuk ke pasar internasional gitu loh. Jadi membangun brand di dalam negeri itu agak terputus. Jadi itu sangat sangat penting. Oleh karena itu saya sih menyarankan ya di mall, di pusat-pusat pembelanjaan itu sebaiknya produk-produk kita itu di depan gitu ya, di depan di pintu masuk atau apa, jangan ditaruh di tempat-tempat yang ngumpet gitu. Tetapi kalau produknya asing kan biasanya bagus ya, displaynya di tempat-tempat yang bagus. Kita mestinya harus mendisplay produk kita di tempat yang bagus ya, itu memang sewanya juga mahal kalau kita mau masuk ke situ ya. Lah ini yang menurut saya perlu ada semacam public service gitu, di mana untuk produk-produk kita untuk lokal itu memang mendapatkan tempat yang bagus ya. Orang itu ngelihat pertama kali kan mukanya gitu. Ya. Kalau kita taruh barang nyempet di tempat-tempat pojok itu ya nggak bisa. Itu saya kira membangun brand di dalam negeri itu sangat penting didahulukan, baru kemudian masuk ke pasar internasional. Dan yang penting kalau masuk pasar internasional itu negaranya harus dikenal dulu gitu. Indonesia saat ini cukup terkenal nggak Pak? Untuk menghasilkan produk-produk yang bisa go global? Kalau saya misalnya pergi ke luar negeri itu ya kita paling mudah itu melihat misalnya rumah makan Thai, rumah makan Vietnam itu banyak gitu ya. Tapi mencari rumah makan Indonesia tuh sulit gitu. Nah ini rumah makan China sebetulnya itu di mana-mana. Rumah makan Indonesia masih bisa dihitung jari begitu ya di luar negeri begitu ya Pak? Ya dulu di Malaysia itu ada bumbu desa ya. Sekarang saya udah nggak kelihatan lagi gitu. Nah satu lagi untuk mempromosikan adalah turisme pariwisata ya. Oke. Tapi bagaimana dengan pandemi gini, pariwisata yang kayak apa yang bisa dibangun? Oke, ya, baik. Silakan, Oke.
Ya, produk juga tidak terlepas dari yang namanya sektor pariwisata. Tapi kalau kita bicara soal diskusi menarik kita hari ini yang banyak sekali orang-orang pengen dengar adalah bagaimana cara Jitu untuk menciptakan produk bermutu. Pak Yuswo, silakan. Ya, jadi mungkin sebagai latar belakang dulu Mbak Poppy, ya, kalau kita ngomong kita itu going global itu ada spektrumnya ya, jadi nggak kemudian sama semua, ada tingkatannya gitu ya. Ada produk-produk yang mungkin levelnya hanya ekspor. Ya, ekspor itu artinya perusahaan itu nggak hadir di negara pasar gitu. Ada yang produk itu menjadi bagian dari global value chain. Ya, misalnya kayak Polygon itu spare part itu menjadi bagian dari produk yang lebih komplit gitu. Ya. Otomatis brandingnya nggak se-meaningful kalau dia standalone gitu. Nah, yang ultimate, yang paling pamungkas adalah ketika dia menjadi main brand, artinya bukan bagian dari global value chain, terus dia juga hadir di sana. Hadir di sana itu artinya saluran distribusinya, retailnya, ya itu orangnya juga itu ada di sana gitu. Jadi itu yang saya katakan brand yang sudah melokal di market tujuan. Ya, kalau di Indonesia itu Unilever itu misalnya ya, Unilever itu produknya sabun, look segala macam itu sudah menjadi lokal itu. Sudah nggak melihat itu brand global lagi, itu udah brand lokal gitu. Tapi ini kebalikannya, brand kita yang ada di berbagai negara itu. Kalau kita mungkin yang agak kita bisa banggakan adalah Indomie. Ya, Indomie itu hadir di 80 negara, termasuk di negara-negara Timur Tengah misalnya itu sudah menjadi household brand. Nah, untuk nyampe ke sana itu nggak bisa kalau cuma ekspor. Ya. Nah, kalau kita mengandalkan ekspor nggak bisa. Mesti kita harus ada saluran distribusinya dibangun di sana, kemudian saluran retailnya, terus kemudian kita iklan di TV harus rutin itu dilakukan di lokal di sana, bukan dari sini. Makanya kemudian memang itu harus dilakukan kalau itu memang kita mau brand kita sebenarnya di kelompok Kalbe, di kelompok Mayora, di kelompok Indofood. Itu saya kebetulan 5 tahun yang lalu saya bikin satu riset bahkan sudah jadi buku ya, ada 20 brand di dunia yang kita bagus ya. Nah, yang saya lihat 3 kelompok itu yang kelihatan luar biasa, nggak hanya satu produk ya, Kopiko di Eropa, terus kemudian Extra Joss di Filipina ya, kemudian Indomie saya kira di 80 negara ya. Jadi itu yang untuk bangun itu memang nggak bisa cuma ekspor, jadi mesti harus ada saluran distribusi, kita harus ada orang marketing kita yang kita punya kantor di sana dan mereka melakukan marketing secara masif gitu, secara intensif, secara rutin. Pak Yuswo, tadi kan kalau dibilang tidak hanya ekspor saja, ada beberapa catatan soal saluran distribusi, promotion. Ini kan hanya bisa dilakukan oleh existing player yang memang pemain-pemain besar begitu. Nah, bagaimana untuk pemain-pemain yang belum misalnya sebesar Indofood misalnya, ataupun misalnya seperti eksekutif atau Polygon misalnya tadi yang disebutkan? Ya, memang bangun brand itu adalah marathon game ya, jadi bukan sprinter game. Jadi memang waktunya juga nggak bisa setahun 2 tahun. Jadi saya kira kelompok Indofood, Mayora dan Kalbe itu bangunnya juga bukan dalam ukuran setahun 2 tahun ya, tapi sudah 10 tahun, 15 tahun. Jadi memang bangun brand itu butuh waktu yang lama, dan lama pun mesti harus iklannya, marketingnya, sellingnya itu mesti harus continuous, nggak bisa berhenti gitu, nggak bisa ya. Jadi itu harus dilakukan. Nah, makanya kalau kelompok UKM misalnya, mungkin levelnya saya kira hanya di level ekspor. Atau kita misalnya kalau sekarang ada marketplace, kita hadir di Alibaba begitu. Ya, jadi karena untuk bisa brand itu, bedanya brand dengan produk, brand itu punya connection dengan customer-nya gitu. Nah, untuk bisa connection itu harus ada aktivasi, harus ada iklan gitu, sehingga konsumen itu dekat dengan brand itu. Kalau produk kita just tahu aja, dan kita beli produk ya just karena harganya, karena kualitasnya. Tapi kalau kita sudah dengan brand, itu memang ada effort yang baik iklan, baik below the line, above the line, itu yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga ada koneksi antara market itu dengan, atau customer itu dengan brandnya. Nah, itu yang nggak bisa kalau kita hanya dari jarak jauh, remote gitu. Mesti harus kita hadir di negara tersebut. Ini kalau kita ngomong mengenai global brand ya, kita artinya kita menjadi satu brand global kayak Indomie lah contohnya. Itu di Timur Tengah dia rutin melakukan
melakukan atau di Singapura atau di Thailand itu mereka rutin melakukan campaign terus-terusan itu nggak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Gitu Mbak. Jadi kalau UKM saya kira memang levelnya saya kira diekspor atau mungkin kalau sekarang via marketplace ya yang memang sifatnya remote ya, artinya kita ngirim barang ke sana dan marketingnya dilakukan oleh platform-platform digital itu, marketplace. Oke, saya ingin tanggapan dari Pak Kasan. Tadi disebutkan bahwa tidak hanya ekspor untuk menjadikan sebuah merek atau brand itu bisa mendunia, tapi ada beberapa catatan, misalnya promotion yang kita tahu tidak murah angkanya, kemudian juga R&D, dan juga ada soal memperluas akses pasar. Apa peran pemerintah dalam hal ini untuk membantu pelaku usaha? Ya, Mbak. Saya kira tadi dari Pak Yuswo Hadi, saya kira betul. Jadi untuk membangun brand di sebuah negara itu tidak 1-2 tahun. Perlu mungkin seperti tadi disebut Indomie atau Kopiko yang produk Mayora ya, perlu waktu 10-15 tahun. Yang jelas saya juga tadi sepakat bahwa kalau di dalam konteks membangun brand, hampir seluruh value chain harus digarap. Ya. Dari mulai R&D, production, kemudian distribution, marketing sampai kepada promosinya. Itu memang salah satu hal yang harus dilakukan. Nah, peran pemerintah di mana? Tentu tadi yang saya katakan, karena ini ingin go global, maka pasarnya harus kita buka. Memfasilitasi pembukaan pasar, bisa melalui perjanjian bilateral, bisa juga melalui fasilitasi, melalui tadi yang saya sampaikan untuk kaitan promosi melalui perwakilan-perwakilan. Dan saya juga mencermati ada, tadi saya sebut diaspora ya. Diaspora itu bukan cuma diaspora yang kita misalnya, orang Indonesia yang ada di berbagai negara. Ada juga peran diaspora di mana dia sudah cinta dengan satu brand produk Indonesia. Saya ambil contoh, misalnya culture dari behavior-nya orang Filipina terhadap sebuah brand misalnya Kopiko. Nah, Kopiko di Filipina itu kan bentuknya adalah kopi instan. Kita di Indonesia mengenal Kopiko itu mungkin bentuknya permen kopi. Tapi di Filipina kan dia menguasai pasarnya dalam bentuk kopi instan. Orang Filipina begitu menggandrungi Kopiko, lalu diasporanya orang Filipina di berbagai negara komunikasi satu sama lain. Sehingga mengembangkan informasi itu akhirnya ada di Timur Tengah, ada di negara-negara Eropa. Orang Filipina yang sudah gandrung dengan Kopiko juga mereka memperkenalkan itu. Nah, termasuk yang salah satu produk yang lain meskipun mungkin belum menjadi brand global sepenuhnya adalah produk dari Sidomuncul, jamu. Hal yang sama juga, sama itu. Jadi memang apa yang bisa difasilitasi oleh pemerintah, saya kira kaitan dengan salah satu atau dua bagian dari value chain itu tadi, termasuk soal pembukaan akses pasarnya, memperluas pasarnya, lalu bantuan promosinya, termasuk tadi yang Pak Iwantono sampaikan di domestiknya. Ya. Saya setuju. Artinya apa? Kita ada unit untuk namanya Direktorat Pengembangan Produk, Mbak. Baik sertifikasinya, baik desainnya, termasuk packagingnya. Jadi kami ada juga dalam memunculkan inovasi-inovasi produk yang UKM, tapi bisa go global, adalah melalui misalnya Good Design Indonesia. Program Good Design Indonesia. Nah, ini kita bekerja sama dengan Good Design Award-nya dari Jepang. Oke, baik. Seberapa besar implementasinya, kemudian nanti seperti apa sistemnya yang harus para pelaku usaha tahu? Dijawab nanti Pak, kita hanya jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami di sini.